Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina dari kelas 3C Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi redoks. Langsung aja ke materinya. Di kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan, perkaratan besi, pembakaran pada kertas, kayu, atau logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan banyak lagi. Itu semua gak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks, reduksi oksidasi. Mulai dari konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, perpindahan elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, kalau dilihat dari persamaan reaksi kimianya, pada reaksi oksidasi, gas oksigen O2 akan berada di ruas sebelah kiri sebagai reaktan. Sedangkan pada reaksi reduksi, gas oksigen akan berada di ruas sebelah kanan sebagai produk. Gimana, paham ya? Sekarang kita lanjut ke konsep reaksi redoks berikutnya. Berdasarkan perpindahan elektron, reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat, contohnya. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron oleh suatu zat, contohnya. Kalau dilihat, pada reaksi oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan reaksi sebagai produk. Sementara itu, pada reaksi reduksi, elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi sebagai reaktan. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu, muncul konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan Bilox. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +2. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi dari +2 menjadi 0. Agar lebih paham, kita perhatikan aturan Bilox berikut. Yang pertama, Bilox unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contoh H2, O2, dan P4. Bilox ion monoatomik sama dengan muatannya. Contoh Na+ sama dengan +1, Cl- sama dengan -1. Yang ketiga, Bilox H pada umumnya sama dengan +1 kecuali dalam senyawa hidrida sama dengan -1 yang berikatan dengan golongan 1A dan 2A. Contoh HCl, Bilox H sama dengan +1, sedangkan NaH, Bilox H-nya sama dengan -1. Yang keempat, Bilox O pada umumnya -2. Contoh NO2, Bilox O-nya -2, kecuali dalam senyawa peroksida sama dengan -1 dan superoksida sama dengan -1. Peroksida yaitu H2O2, Bilox O-nya sama dengan -1. Sedangkan superoksida yaitu KO2, Bilox O-nya sama dengan -1.
Yang kelima, biloks unsur golongan 1A, 2A, dan 3A dalam senyawanya sama dengan nomor golongannya. 1A sama dengan plus 1, 2A sama dengan plus 2, dan 3A sama dengan plus 3. Yang keenam, biloks golongan 7A pada umumnya yaitu min 1. Yang ketujuh, jumlah biloks unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Contohnya CH4. Total biloks dalam CH4 hasilnya harus 0. 1 dikali biloks C ditambah 4 dikali biloks H sama dengan 0. Yang kedelapan, jumlah biloks unsur dalam ion adalah muatan ion. Contoh SO4 2-, total biloks dalam SO4 2- hasilnya harus min 2. Maka 1 dikali biloks S ditambah 4 dikali biloks O sama dengan min 2. Contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, tentukan bilangan oksidasi O dalam H2O2. Penyelesaian. Jumlah biloks H2O2 sama dengan 0, biloks H sama dengan plus 1. Maka 2 dikali biloks H ditambah 2 dikali biloks O sama dengan 0, 2 dikali 1 ditambah 2 dikali biloks O sama dengan 0, 2 ditambah 2 dikali biloks O sama dengan 0, 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan, 2 dikali biloks O sama dengan min 2, biloks O sama dengan min 1. Jadi, bilangan oksidasi dalam H2O2 adalah min 1. Soal nomor 2. Tentukan bilangan oksidasi P dalam H3PO4. Penyelesaian. Jumlah biloks H3PO4 sama dengan 0, biloks H sama dengan plus 1, biloks O sama dengan min 2. Maka 3 dikali biloks H ditambah biloks P ditambah 4 dikali biloks O sama dengan 0. 3 dikali 1 ditambah biloks P ditambah 4 dikali min 2 sama dengan 0. 3 ditambah biloks P ditambah min 8 sama dengan 0. Biloks P sama dengan plus 5. Jadi bilangan oksidasi P dalam H3PO4 sama dengan plus 5. Soal nomor 3. Tentukan oksidator dan reduktor dari reaksi CuO ditambah CO menghasilkan Cu ditambah CO2. Penyelesaiannya, kita tulis lagi reaksinya. CuO tambah CO menghasilkan Cu ditambah CO2. Biloks O sama dengan min 2. Min 2 tambah berapa agar hasilnya 0? Yaitu plus 2. Sekarang kita ke CO. Biloks O sama dengan min 2. Min 2 tambah berapa agar hasilnya 0? Yaitu plus 2. Cu adalah unsur bebas atau berdiri sendiri, maka biloks Cu sama dengan 0. Sekarang kita ke CO2. Biloks O sama dengan min 2, karena oksigen ada 2, maka min 4. Min 4 tambah berapa agar hasilnya 0, yaitu plus 4. Maka C sama dengan plus 4. Maka Cu adalah reduksi karena mengalami penurunan biloks dari plus 2 menjadi 0. Biloks C naik dari plus 2 menjadi plus 4, maka mengalami oksidasi, sehingga oksidatornya yaitu CuO, reduktornya yaitu CO, hasil oksidasinya yaitu Cu, hasil reduksinya yaitu CO2. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.